Nah, yang ditawarkan oleh seorang antropolog tapi juga perawat asal Denmark namanya Gitte Wind itu adalah negotiated interactive observation gitu. Jadi di sini sebenarnya ini bukan istilah yang sama sekali baru ya. Kalau kita melihat misalnya tulisannya James Bradley yang sering kali dikutip di tradisi antropologi Indonesia, James Bradley sendiri sebenarnya juga sudah membagi partisipasi itu ke dalam 5 level gitu ya. Level yang pertama adalah yang hanya observasi tadi, no participation. Kemudian level yang kedua adalah partisipasi yang pasif. Kemudian yang ketiga adalah observasi yang sifatnya moderate, sampai kemudian active participation, jadi partisipasi yang aktif. Dan yang terakhir adalah yang sering diberi istilah going native, jadi partisipasinya utuh gitu ya, sampai kemudian tidak lagi berbeda antara etnografernya dengan masyarakat yang diteliti gitu, jadi sudah menjadi bagian. Nah, sementara yang digagas oleh Gitte Wind ini dengan istilah negotiated interactive observation ini, dia ingin menekankan bahwa dari kegiatan observasi dan partisipasi itu ada di sudut pandang etnografernya. Jadi etnografer ini bisa berpartisipasi, tapi partisipasi dia seringkali ditentukan oleh posisi dia sendiri. Misalnya kalau etnografi rumah sakit itu dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak punya background kedokteran atau kesehatan, maka dia tidak bisa melakukan partisipasi yang aktif dari sisi katakanlah menjadi dokter gitu. Karena partisipasi dalam kehidupan rumah sakit itu kan role-nya terbatas ya, posisinya terbatas. Dia dokter, perawat, petugas kesehatan pada umumnya, kemudian dia pasien, bisa juga menjadi penunggu pasien, bisa jadi pekerja rumah sakit yang lain. Sehingga kalau mau berpartisipasi dalam kehidupan rumah sakit, maka idealnya etnografer itu mengambil salah satu posisi itu gitu. Tapi itu tidak selalu bisa dilakukan pada posisi-posisi atau peran tertentu. Misalnya sebagai dokter, tentu saja kalau saya sendiri sebagai seorang antropolog tanpa background di kedokteran sama sekali, tentu tidak bisa berpartisipasi dan kemudian mengambil peran sebagai dokter untuk bisa mengamati apa yang terjadi di rumah sakit. Itu dari keterbatasan posisi atau latar belakang si etnografernya sendiri gitu. Tapi apakah kemudian bisa kita melakukan observasi partisipasi di rumah sakit dengan mengambil peran sebagai pasien? Nah, ini tentu saja akan ada implikasi etik yang berbeda-beda, karena kalau kita melihat pada apa yang sudah pernah dilakukan, maka kadang ada praktik penelitian dalam etnografi rumah sakit yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip etik penelitian gitu ya, prinsip etika penelitian. Misalnya saja mengambil posisi atau mengambil peran sebagai pasien sehingga dia bisa melakukan observasi partisipasi terhadap apa yang dilakukan oleh pasien, sesama pasien, atau apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada pasien. Jadi yang pernah dilakukan itu misalnya saja dilakukan oleh seorang antropolog Belanda yang namanya Van der Gys gitu ya. Jadi Van der Gys ini pernah melakukan satu penelitian dengan cara mengirim seorang mahasiswa untuk menjadi pasien di rumah sakit salah satu rumah sakit di Ghana gitu ya. Nah, apa yang dilakukan pada riset itu, si Jacques Van der Gys ini, dia antropolog dari Belanda, dia bekerja sama dengan mahasiswanya, seorang mahasiswa antropologi dari Ghana. Kemudian si mahasiswanya ini yang bernama Samuel Sarkodie, dia yang kemudian bertindak sebagai pasien palsu gitu. Jadi dia masuk ke rumah sakit, kemudian dia
menjadi pasien untuk sementara gitu. Jadi sebenarnya periode observasinya juga hanya 3 hari. Dan ini diizinkan oleh direktur, jadi hanya direktur rumah sakitnya yang tahu gitu posisi dari si Sarkodi ini, bahwa dia sebenarnya bukan pasien. Nah, tapi tentu saja ada implikasi-implikasi yang lain karena ini tindakan seperti ini itu merupakan satu bentuk riset yang disebut riset terselubung gitu ya, atau covert research gitu. Jadi tidak benar-benar mengaku pada orang yang dia temui di lapangan bahwa dia memang sedang melakukan penelitian. Jadi orang-orang lain yang dia temui itu taunya dia hanya sebagai pasien gitu, sehingga pada akhirnya riset ini diprotes begitu, dan nah jadi kemudian akhirnya dari kasus fake patient ini, mungkin teman-teman bisa baca sendiri di dalam artikel yang ada di dalam silabus itu, riset dapat berjalan, tapi kemudian ada catatan-catatan yang perlu digarisbawahi bahwa orang Ghana sendiri itu melihat privacy dan juga hak otonomi pribadi itu bukan sebagai sesuatu hal yang sangat penting, tidak seperti di Belanda, di tempat asalnya si Van der Gijs dan juga tempat si Samuel Sarkodi, mahasiswanya tadi itu melakukan studi gitu. Jadi tidak ada penolakan yang begitu signifikan karena kemudian orang juga tidak terlalu mempersoalkan gitu ya. Tapi pada dasarnya cara melakukan penelitian yang seperti ini, yang bentuknya itu covert, jadi terselubung, orang menyamar, itu tidak disarankan dan lebih banyak ditolak oleh antropolog. Nah, sehingga tidak banyak orang yang kemudian melakukan cara ini untuk menjalankan penelitian etnografi rumah sakit. Nah, isu yang kedua dari dilema etik melakukan penelitian di rumah sakit itu ketika kemudian etnografernya itu memang adalah etnografer yang punya posisi yang memungkinkan dia mengambil peran di rumah sakit. Misalnya dia memang dokter yang kemudian melakukan etnografi di dalam rumah sakit juga. Apakah itu bermasalah? Bisa jadi dia dimudahkan secara akses, dia juga mungkin mudah untuk membangun raport dengan subjek penelitiannya gitu ya, dengan informannya. Tapi di sini karena pada dasarnya ini serupa dengan apa yang disebut dengan native etnografi gitu ya, atau native anthropology, ada bias-bias tertentu karena posisi dia itu tadi sebagai petugas kesehatan gitu. Jadi meskipun dia juga etnografer, tapi dia juga sebenarnya bagian dari insider gitu, bagian dari rumah sakit. Sehingga kemudian ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan ketika dia melakukan riset di dalam rumah sakit, meskipun si etnografernya ini bukan merupakan dokter atau petugas kesehatan yang yang memang bekerja menetap di rumah sakit di mana dia melakukan penelitian gitu. Nah, kemudian isu yang sama juga kalau etnografi rumah sakit ini dilakukan ketika seseorang itu sedang sakit gitu ya, kemudian sedang sakit dan dia melakukan penelitian, mungkin tidak secara langsung tapi observasi atau catatan-catatannya selama sakit dan menjadi pasien di satu rumah sakit itu kemudian dia jadikan bahan untuk menuliskan satu pengalaman dari dia sebagai pasien gitu ya. Ini cukup banyak dilakukan, tapi biasanya tidak dilakukan secara intensional gitu, secara sengaja di awal, sehingga memang dia mengambil posisi sebagai pasien karena dia memang pasien. Tapi ini juga punya dilema atau hal yang perlu
perlu berhati-hati yang lainnya juga, karena ketika antropolog itu juga mengambil posisi sebagai pasien, maka si antropolog ini sendiri itu juga ada pada relasi yang mungkin sangat kental ketimpangan relasi kuasanya gitu. Misalnya ketika dia mau menuliskan tentang konflik antara pasien dengan dokter, sementara dia sendiri juga adalah pasien yang mengalami konflik tersebut gitu. Nah, sehingga perlu dipikirkan lagi bagaimana dia akan menuliskan itu nantinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, isu yang terakhir itu adalah bagaimana antropolog itu ketika dia tidak mengambil peran sebagai dokter tapi juga tidak mengambil peran sebagai pasien karena posisinya tidak memungkinkan. Kadang-kadang antropolog mengambil peran sebagai tanda kutip pembantu gitu ya, pembantu dalam artian dia bisa membantu pasien, dia bisa juga membantu petugas kesehatan gitu. Jadi dia menegosiasikan partisipasinya dia di dalam rumah sakit, dalam kegiatan rumah sakit dengan jalan menjadi pembantu. Tapi di sini ada persoalan etika yang lain, karena kemudian sebagai pembantu itu tadi dia bisa dianggap sebagai teknologi rumah sakit juga yang memungkinkan misalnya seorang pasien mengakses satu layanan tertentu yang mungkin tidak bisa dia akses ketika dia tidak mengenal si antropolognya itu sendiri gitu. Jadi istilahnya memanfaatkan hubungan antara si antropolog dengan rumah sakit ini untuk mendapatkan layanan tertentu. Nah, ini teman-teman apabila tertarik dengan bagaimana ketika antropolog itu sebagai bagian dari hospital technology atau teknologi rumah sakit itu punya isu dilema etisnya sendiri gitu. Nah, jadi dari situ ada 3 posisi ini tadi yang bisa diambil oleh seorang antropolog. Tapi saya garis bawahi sekali lagi bahwa posisi sebagai fake patient yang riset yang covert, yang terselubung itu sudah tidak lagi diterima lah sebagai praktik penelitian yang etis gitu, karena ada isu etik di situ yang tidak sesuai dengan prinsip etika penelitian antropologi yang kita ketahui sekarang. Mungkin pada pertemuan ini sampai di situ dulu. Kita akan lanjutkan